Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Penganggaran Perusahaan, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti. Kali ini kami akan memaparkan mengenai materi master budget atau anggaran komprehensif. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Sadam Taufik. Saya Fira Ardia Pramesti Jayanti. Saya Maria Cantika Ardi. Saya Delita Vinya Tristanti. Saya Risa Askiawanis. Oke, mengenai pengertian anggaran komprehensif atau bisa disebut juga anggaran induk ataupun master budget. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukannya dengan dua cara, yakni secara sebagian demi sebagian atau parsial, dan secara keseluruhan atau komprehensif. Karena itu dikenal komprehensif budget. Komprehensif budget atau anggaran komprehensif yakni penyusunan rencana perusahaan atau bisnis budget secara keseluruhan. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Lalu kita masuk ke persyaratan anggaran komprehensif. Itu ada dua. Yang pertama, manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana jangka panjang. Nah, yang kedua, manajer telah menetapkan tahapan realisasi jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Selanjutnya di sini ada komponen anggaran komprehensif yang berisi yang pertama substantif plan yang berisi tujuan-tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, strategi-strategi perusahaan, dan penentuan berbagai asumsi dasar yang akan dipakai perusahaan seterusnya. Kemudian yang kedua ada financial plan. A. Anggaran jangka panjang yang berisi penjualan, biaya, dan laba, penentuan besarnya modal, penentuan tambahan modal, perkiraan arus dana, perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang B ada anggaran tahunan, yaitu anggaran operasional yang berisikan anggaran proyeksi rugi atau laba, dan B anggaran pembantu laporan rugi atau laba, yang berisi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, dan anggaran biaya umum dan administrasi. Selanjutnya yang kedua ada anggaran finansial yang berisi anggaran neraca dan anggaran pembantu neraca, yang berisi anggaran kas, anggaran piutang, dan anggaran utang. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama, bisa kita lihat, yang pertama itu ada anggaran penjualan. Setelah membuat anggaran penjualan, kita dapat menyusun anggaran produksi. Setelah anggaran produksi, kita dapat menyusun 3 anggaran selanjutnya, yaitu anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik. Setelah 3 anggaran tersebut sudah disusun, selanjutnya kita akan membuat anggaran kas. Dari anggaran kas ini, kita akan membuat anggaran neraca yang pada akhirnya nanti kita akan membuat laporan perubahan posisi keuangan. Kemudian, dalam paparan ini nanti akan kita jelaskan beberapa soal kasus. Yang pertama kita akan mulai dari anggaran penjualan, lalu dilanjut dengan anggaran produksi, kemudian anggaran tenaga kerja langsung, dan kemudian anggaran biaya overhead pabrik. Selain itu, yang kelima ada juga anggaran persediaan akhir bahan baku, anggaran persediaan akhir bahan jadi, anggaran harga pokok produksi atau HPP, dan yang terakhir anggaran biaya penjualan. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan kasus contoh soal tentang anggaran komprehensif dari PT Adil Sejahtera. PT Adil Sejahtera meminta bantuan saudara sebelum melakukan pencatatan anggaran di triwulan keempat pada tahun 2018, di mana data-data yang dipersiapkan untuk penyusutan anggaran dengan sebagai berikut. Yang pertama, ada prediksi neraca perusahaan tanggal 1 Oktober 2019 memperlihatkan saldo kas sebesar 11 juta. Yang kedua, prediksi penjualan September 2019 sebesar 46 juta.
Dan yang ketiga, itu ada ramalan penjualan menurut wilayah yang telah disajikan di tabel berikut. Itu ada setiap bulannya Oktober, November, dan Desember. Dan yang keempat, manajer mengambil kebijakan untuk menerima tagihan 15% bulan yang bersangkutan, 80% bulan berikutnya, dan 2 bulan berikutnya itu sisanya. Sedangkan pembayaran bahan baku 50% bulan yang bersangkutan dan sisanya adalah bulan depan. Selanjutnya untuk data yang kelima ada prediksi penjualan tunai. Pada September 2019 sebesar 16 juta, Oktober 2019 15 juta, November 2019 20 juta, Desember 2019 14 juta. Yang data keenam ada biaya variabel dalam persentase dari jumlah rupiah penjualan. Ada komisi sebesar 5%, perjalanan sebesar 6%, dan reklame sebesar 8%. Selanjutnya dari data yang ketujuh ada persediaan barang jadi yang diharapkan. Pada 1 Oktober 2019 ada sebanyak 2.800 unit, 31 Oktober 2019 sebanyak 2.900 unit, 30 November 2019 3.000 unit, dan 31 Desember 2019 sebanyak 3.100 unit. Lalu, untuk data selanjutnya adalah mengenai biaya tetap yang dikeluarkan untuk setiap bulannya. Yang pertama, ada biaya gaji karyawan tenaga penjualan sebesar 5 juta, biaya gaji tenaga pimpinan sebesar 9 juta, biaya karyawan administrasi sebesar 6 juta, lalu ada biaya penjualan sebesar 4 juta, dan biaya-biaya lainnya yang juga mempengaruhi anggaran komprehensif yang dapat kita lihat pada layar. Kemudian, data-data lainnya itu ada persediaan akhir bahan baku dan persediaan awal bahan baku yang diinginkan 25% dari jumlah produksi bulan yang bersangkutan. Kemudian juga ada bahan baku, terus biaya bahan 6.000 per unit. Kemudian ada pembelian bulan September 2019, produksi Januari 2018, jam tenaga kerja langsung per unitnya 3 jam, harga penjualan rata-ratanya itu 500.000 per unit. Kemudian ada tarif pajak perseroan 50%, kemudian ongkos tenaga kerjanya 10.000 per jam. Nah, lalu ada tingkat BOP per jam kerja langsung variabel, tenaga kerja tak langsung itu sebesar 2.000, energi sebesar 1.000, reparasi dan perawatan sebesar 2.200, dan pajak upah sebesar 1.500 per jam. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pertama, itu anggaran penjualan. Itu dasar untuk menyusun anggaran penjualan, dan anggaran lainnya adalah ramalan penjualan atau sales forecast. Nah, untuk menemukan anggaran penjualan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus ramalan penjualan dikali unit harga. Nah, seperti yang sudah kita lihat di soal, tadi disebutkan bahwa terdapat 3 wilayah beserta 3 bulan dari Oktober, November, dan Desember. Itu ramalan penjualannya. Nah, untuk mendapatkan anggaran penjualan, kita tinggal kali aja ramalan penjualan dikali unit harga. Nah, untuk unit harga di sini tadi disebutkan soal di mana harga penjualan per unit sebesar 500.000. Contohnya untuk bulan Jakarta di bulan Oktober. Nah, di situ kan ramalan penjualannya 900, sedangkan harga penjualan per unitnya sebesar 500.000. Nah, untuk menemukan anggaran penjualan Kota Jakarta pada bulan Oktober itu dapat kita kali, di mana 900 dikali 500.000 didapatkan 450 juta. Setelah itu dilakukan dengan cara yang sama untuk kota-kota dan bulan-bulan berikutnya, sehingga didapatkan anggaran penjualan sebesar 4.465 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas anggaran produksi. Anggaran produksi bisa disusun dari informasi yang diberikan oleh anggaran penjualan dan dari taksiran tentang barang persediaan. Nah, gimana sih mendapatkan anggaran produksi? Itu didapat dari unit anggaran penjualan ditambah unit taksiran persediaan akhir dikurang unit persediaan awal. Nah, dilihat dari tabel yang tersedia, itu ada anggaran penjualan pada bulan Oktober, November, dan Desember, lalu ada taksiran persediaan akhir. Nah, anggaran penjualan ditambah taksiran persediaan akhir itu menjadi subtotal. Nah, subtotal itu
bakal dikurang dari persediaan awal. Nah, hasilnya itu bakal masuk ke baris produksi yang harus dibuat. Nah, itu pada bulan Oktober sebesar 2.860, bulan November sebesar 4.200, dan Desember sebesar 2.170, dengan jumlah 9.230. Selanjutnya di sini ada anggaran pembelian bahan-bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku disusun berdasarkan anggaran produksi seperti yang sebelumnya dipaparkan, persediaan awal dan taksiran persediaan akhir. Rumusnya yaitu pembelian bahan sama dengan anggaran produksi ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Pada tabel kita sudah menemukan unit produksi yang diperlukan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya pada baris kedua kita harus mencari persediaan akhir, yaitu dengan cara mengalihkan 25% dengan bahan baku bulan depan. Selanjutnya pada baris ketiga kita mensubtotalkan dengan cara menjumlahkan unit produksi yang diperlukan dengan persediaan akhir. Selanjutnya pada baris keempat kita mencari persediaan awal dengan cara mengalihkan 25% dengan persediaan bahan baku bulan yang sedang berjalan. Pada baris kelima kita mencari pembelian yang diperlukan dengan cara mengurangi subtotal dengan persediaan awal. Selanjutnya untuk mencari biaya pembelian bisa dikali pembelian yang diperlukan dengan biaya per unit. Lalu yang selanjutnya ada anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku disusun berdasarkan sistem biaya standar atau banyaknya unit bahan yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi. Rumusnya adalah pemakaian bahan baku sama dengan unit bahan baku dikali harga per unit. Dapat kita lihat pada tabel, yaitu pada baris pertama merupakan jumlah unit yang akan diproduksi setiap bulannya. Lalu pada baris kedua merupakan biaya bahan per unit sebesar 60.000. Lalu pada baris ketiga merupakan hasil dari kali unit produksi dengan biaya bahan per unit. Maka dapat didapatkan hasil yaitu pada bulan Oktober sebesar 171.600.000, pada bulan November sebesar 252.000.000, pada bulan Desember 130.200.000, dengan jumlah akhirnya yaitu 553.800. Kemudian, ada anggaran tenaga kerja langsung. Standar tenaga kerja ini biasanya didasarkan atas time study atau penelitian waktu yang dilakukan oleh para perencanaan teknik produksi. Nah, anggaran tenaga kerja langsung ini mencarinya yaitu dengan unit produksi yang harus dibuat dikali jam kerja per unit dikali dengan tarif per jam. Dapat kita lihat pada tabel ini, per bulan unit produksi yang harus dibuat itu dikali dengan jam kerja langsung. Dan kita dapatkan jumlahnya yaitu bulan Oktober 8.580, bulan November 12.600, dan bulan Desember itu 6.510. Kemudian, jumlah ini kita kalikan dengan tarif per jamnya. Maka kita akan memperoleh anggaran TKL itu yaitu bulan Oktober sebesar 85.800.000, bulan November yaitu sebesar 126 juta, dan bulan Desember 65.100.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik disediakan untuk berbagai macam tingkat produksi. Jumlah dipecah menjadi komponen-komponen tetap, dinyatakan dengan rupiah, dan komponen-komponen variabel dinyatakan tarif dan didasarkan atas jam kerja langsung. Anggaran BOP didapatkan dengan cara perhitungan overhead tetap per item, ditambah anggaran jam kerja langsung, ditambah tarif biaya variabel. Nah, berikut ini adalah menghitung anggaran BOP pada bulan Oktober dengan jam kerja langsung sebanyak 8.580 jam. Nah, jenis-jenis biaya ini bisa kita lihat di tabel. Nah, ini bersumber dari soal yang sudah dibacakan di awal tadi. Nah, sedangkan untuk menghitung biaya variabel
yang terdapat pada tenaga kerja tidak langsung, reparasi dan perawatan, energi, serta pajak upah itu dengan cara tingkat BOP per jam kerja langsung dikali jam kerja langsung. Nah, tingkat BOP per jam kerja langsung ini sudah disebutkan tadi di soal. Di mana kalau untuk tenaga kerja tidak langsung itu tingkat BOP per jamnya itu 2% dikali dengan jam kerja langsung. Didapatkan hasil 17.160.000. Nah, untuk anggaran BOP bulan Oktober dengan jam kerja 8.580 jam ini didapatkan hasil sebesar 86.786.000. Nah, selanjutnya sebenarnya kita melanjutkan saja apa yang sudah dipaparkan Sadam, yaitu kita akan melanjutkan pada bulan November dengan jam kerja langsung sebesar 12.600 jam, dengan jumlah total adalah 113.720.000, dan bulan selanjutnya pada bulan Desember dengan jam kerja langsung sebesar 6.510 jam, dengan jumlah total 72.917.000. Selanjutnya ada anggaran persediaan akhir bahan langsung, yang berisi jumlah rupiah yang dianggarkan untuk persediaan bahan langsung dan persediaan barang jadi pada akhir periode. Rumusnya adalah anggaran persediaan bahan langsung sama dengan unit persediaan akhir bahan langsung dikali harga per unit. Di tabel sini sudah ada tertera beberapa persediaan unit dan biaya per unit setiap bulannya. Contohnya pada bulan Oktober itu ada persediaan sebesar 1.050 unit dan biaya per unitnya 60.000 dikalikan menjadi 63 juta. Begitu pula bulan-bulan selanjutnya dan kemudian pada akhirnya dijumlahkan dan menjadi total sebesar 106.050.000. Lalu yang selanjutnya ada anggaran persediaan akhir bahan jadi. Anggaran persediaan bahan jadi rumusnya adalah unit persediaan barang jadi dikali biaya standar per unit. Untuk mencari biaya standar per unit, kita bisa memakai rumus sebagai berikut. Anggaran pemakaian bahan langsung ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran biaya overhead pabrik, lalu hasilnya akan dibagi anggaran produksi. Pada tabel juga sudah dituliskan mengenai jumlahnya, yaitu bahan langsung sebesar 553.800.000, tenaga kerja langsung sebesar 276.900, yang totalnya itu akan dibagi dengan anggaran produksi, yaitu 9.230, di mana biaya standar per unitnya dapat kita dapatkan sebesar 120.000. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam rumus anggaran persediaan bahan jadi, yaitu persediaan akhir per unit dikali biaya standar per unit ya. Kita ambil contoh pada bulan Oktober, yaitu ada sebesar 2.900 unit dikali 120.000. Itu hasilnya 388 juta. Lalu begitu juga dengan bulan November dan Desember. Lalu dapat kita totalkan jumlahnya menjadi 1.080.000.000 rupiah. Kemudian, proses selanjutnya adalah kita mencari anggaran harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini adalah anggaran atau jumlah pengeluaran untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Biasanya berkaitan dengan bahan baku, gaji tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, rumus HPP ini adalah pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal, lalu dikurang dengan persediaan akhir. Dapat kita lihat pada tabel ini, tertera pada bulan Oktober, November, dan Desember, bahan pemakaian langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga ini kita jumlahkan, lalu kita mendapat jumlah biaya produksi. Lalu kemudian kita akan mencari persediaan barang saat ini. Mencarinya yaitu dengan jumlah biaya produksi yang telah kita dapatkan tadi, dijumlah dengan persediaan awal barang jadi seperti pada baris kelima ini. Lalu kemudian, setelah itu, anggaran harga pokok penjualan ini didapat dari persediaan barang saat ini dikurang dengan persediaan akhir barang jadi, di mana kita peroleh di bulan Oktober ini
332.186.000 dan di bulan November itu ada 479.720.000 dan di bulan Desember sebesar 256.217.000. Dan kita dapatkan jumlah dari ketiga bulan ini yaitu 1.068.123.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah anggaran biaya penjualan. Anggaran biaya penjualan terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel berubah sesuai dengan situasi penjualan, sedangkan biaya tetap setiap bulan tidak berubah. Anggaran biaya penjualan didapatkan dengan rumus biaya tetap per item ditambah hasil kali nilai penjualan dikali persenan biaya variabel. Nah, kali ini kita akan mencoba menghitung anggaran biaya penjualan bulan Oktober, di mana jenis biaya ada gaji, komisi perjalanan, reklame, dan penjualan. Nah, untuk gaji dan penjualan bisa kita dapatkan nominalnya dari soal. Nah, untuk komisi perjalanan dan reklame ini didapatkan dengan cara perhitungan nilai penjualan dikali biaya persen variabel. Nah, contohnya untuk komisi ini persenan biaya variabel itu sebesar 5% dikali nilai penjualan sebesar 1.380.000 dan didapatkan hasil untuk komisi sebesar 69 juta. Perhitungan tersebut digunakan lagi untuk menghitung perjalanan dan reklame sehingga dihasilkan anggaran biaya penjualan untuk bulan Oktober sebesar 271.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita melanjutkan kepada bulan November dengan perhitungan seperti yang Sadam sudah jelaskan, dengan jumlah pada bulan November sebesar 398.500.000 dan selanjutnya bulan Desember dengan jumlah 256.650.000. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan yang disusun di atas dikatakan bahwa anggaran komprehensif adalah susunan anggaran perusahaan yang menyeluruh. Ruang lingkup dari anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik dalam bidang produksi, distribusi, pemasaran, keuangan, dan administrasi. Lalu kesimpulan yang selanjutnya adalah komponen yang terdapat pada anggaran komprehensif terbagi menjadi dua, yaitu substantif plan dan financial plan. Substantif plan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan financial plan adalah penjabaran perencanaan menjadi anggaran yang memiliki sudut pandang keuangan. Nah, sekian dari paparan kelompok kami mengenai materi master budget atau anggaran komprehensif ini. Namun belum selesai sampai saat ini prosesnya karena akan dilanjutkan lebih lanjut oleh paparan kelompok selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah! Terima kasih.